Saudara-saudara, kita kembali lagi di dalam konten kita tentang pilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024, di mana kita mendapatkan dua hal yang bertentangan, yaitu keberlanjutan dari program-program Presiden Joko Widodo dan perubahan yang dimungkinkan dengan adanya presiden baru yang berbeda haluan dari Presiden Jokowi. Nah, di sini kita melihat ada dua koalisi yang betul-betul mencerminkan perbedaan ini. Yang satu, Koalisi Indonesia Maju yang mengangkat Prabowo Subianto sebagai calon presiden, dan Koalisi Perubahan yang mengangkat Anies Baswedan untuk presiden yang akan dipilih, jadi masih dicalonkan. Nah, sementara yang ketiga, Ganjar Pranowo jelas tanpa menyebut namanya sebagai Koalisi Indonesia Maju sebagaimana kabinet Presiden Joko Widodo, sudah jelas programnya nanti akan melanjutkan program Presiden Jokowi. Nah, jadi ada 3 calon presiden, yang 2 jelas-jelas mengusung program untuk melanjutkan kepemimpinan Joko Widodo, sedang yang satu jelas-jelas mengangkat perubahan. Dan ternyata dari berbagai diskusi yang muncul dengan masuknya Muhaimin Iskandar yang semula merupakan bagian dari koalisi pendukung Prabowo yang sejiwa dengan nafas keberlanjutan Presiden Jokowi, cukup mewarnai koalisi perubahan sehingga muncul dialektika atau diskursus atau wacana yang berbeda dari sebelumnya, dengan koalisi perubahan sebetulnya akan banyak sekali perubahan dalam masyarakat, dalam tata negara, dan dalam program-program pemerintahan, dan itu diterima oleh masyarakat sebagai perubahan yang merupakan antesis dari program Joko Widodo. Dan ternyata dalam perkembangan nyata apa yang dimaksud dengan perubahan di situ adalah perubahan plus keadilan, karena kalau kemajuan saja, kemakmuran saja tanpa ada keadilan dan pemerataan dan pelibatan keikutsertaan masyarakat di dalam pengambilan kebijaksanaan dan keputusan serta aplikasi dari semua kebijaksanaan itu tanpa keadilan dan pemerataan, jelas akan menimbulkan kebincangan. Oleh sebab itu dinamakan perubahan, dengan titik berat adalah pada keadilan itu. Nah, di sini saudara-saudara, kita mendapati dua hal yang dapat kita perbandingkan dari filsafat. Namun kita akan membahas dari filsafat tentang ilmu, di mana di sini filsuf yang kita bahas kali ini adalah Josh Kangelheim. Josh Kangelheim yang merupakan filsuf yang lahir di Prancis Barat Daya, tepatnya di Castel Naudary tahun 1904. Nah, di sini dia memberikan sebuah pemikiran yang cukup dapat kita pakai sebagai landasan berpikir untuk menghadapi tentang keberlanjutan atau perubahan. Kalau pembahasan Josh Kangelheim di sini adalah tentang keberlanjutan atau perubahan di dalam ilmu pengetahuan, tetap pada prinsipnya secara strukturalisme, karena ini adalah masih dalam bagian besar dari strukturalisme kontemporer. Maka hal yang dibahas dalam ilmu pengetahuan ini dalam sejarah ilmu tetap dapat bermanfaat di dalam sejarah politik Indonesia, karena secara strukturalisme memang prinsipnya demikian, dapat persamaan pola pikir dalam berbagai hal, baik itu yang ilmiah dan alam maupun baik itu yang ilmiah sosial, ilmu sosial maupun ilmu alam. Nah, sebelum Josh Kangelheim, pendekatan yang dominan terhadap sejarah ilmu, ini tentang sejarah ilmu, adalah upaya melihat masa lalu sebagai
sebagai yang bersifat koheren, sama dan sebangun, serupa dan sebangun, dan merupakan pendahulu masa kini dalam rangkaian kesinambungan. Nah, sudah dapat langsung kita petakan, ini pemikiran ini mirip dengan pemikiran program Joko Widodo yang ingin dilanjutkan oleh Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo. Jadi, pendekatan yang dominan terhadap sejarah ilmu adalah upaya melihat masa lalu sebagai yang bersifat koheren, serupa dan sebangun, dan merupakan pendahulu masa kini dalam rangkaian kesinambungan atau keberlanjutan. Dalam pendekatan ini secara implisit terkandung pemikiran bahwa sekali ilmu dan objek-objeknya sudah mapan, sejak itu pula ilmu akan menjadi penjamin kebenaran. Oleh sebab itu, disiplin ilmiah yang dimapankan dalam abad ke-17, ya ini ternyata bahasanya sudah ada abad 17 yang lampau, dan ke-18 akan menjadi landasan dari ilmu yang berkembang pada abad ke-19 dan ke-20. Masalah yang muncul dengan pendekatan semacam ini yakni pendasarnya atas ilusi retrospektif. Pendekatan ini mengandaikan bahwa masa lalu itu menghasilkan masa kini. Lebih dari itu, pendekatan ini mengandaikan bahwa masa kini bersifat statis dan tidak pernah berubah, sehingga sejarah ilmu yang dituliskan pada masa kini juga akan tetap absah di masa depan. Akan tetapi bagi Kangelheim, yang mencirikan ilmu itu bukanlah ketertutupan dan kesinambungan, melainkan keterbukaan dan ketidaksinambungan, yang mungkin tampak sebagai suatu landasan masalah kecil dan sampingan di dalam sejarah ilmu, bisa tiba-tiba memegang peranan penting dalam mengkaji masalah baru. Nah, saudara-saudara, dari sepintas ini pendahuluan kita ke pembahasan Jos Kangelheim, kita sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya kita menyadari bahwa para calon wakil presiden dan calon presiden yang sudah berlaga sekarang ini, yang sudah ada di antaranya baru satu calon wakil presiden, dan yang masih ada, yang sudah ada adalah 3 calon presiden. Mereka semua sudah mengakui bahwa masa sekarang itu berbeda dari masa yang lalu. Nah, dengan demikian, dengan logika ada perbedaan ini, tentu harus ada kemajuan daripada sebelumnya. Makanya tujuannya adalah Indonesia maju. Namun tetap tidak bisa dipungkiri dari sejarah yang berlangsung, masa lalu tetap berpengaruh kepada masa kini. Tetapi yang jelas masa kini berbeda dari masa lalu. Jadi yang dipermasalahkan mereka bukan perlanjutan dalam arti yang akan terjadi pada masa kini harus sama dengan masa lalu, tetapi lebih pada kemajuan. Nah, dengan adanya kemajuan, dengan sendirinya kita tahu pasti akan ada perubahan. Jadi di mana letak keberlanjutan? Keberlanjutan tentu bukan pada halnya sama, melanjutkan persis, koheren, sama dan sebangun, kongruen, sama dan sebangun. Tentu tidak demikian. Tetapi apa? Ada kemajuan progresivitas, bukan pada hal yang sama, seruang dan sebangun, tetapi keberlanjutan program-programnya dilakukan. Dan yang pasti akan terjadi perubahan demi perubahan, karena masa lalu dan masa sekarang itu jelas berbeda dengan pemikiran yang ada sebelum Kangelheim, yaitu pendekatan dominan secara ilmu itu melihat masa lalu bersifat koheren dan merupakan pendahulu masa kini dan merangkaian kesinambungan. Nah, tetapi Kangelheim mengatakan mencirikan ilmu bukanlah ketertutupan dan kesinambungan, melainkan keterbukaan dan ketidaksinambungan. Nah, yang mungkin berupa keterbukaan dan ketidaksinambungan ini tampak sebagai masalah kecil dan sampingan dalam sejarah ini, tapi bisa tiba-tiba memegang peran penting dalam mengkaji masalah baru. Makanya Anies Baswedan mengatakan di situ ada perubahan
masalah kecil itu ya, kalau itu bisa dibilang kecil, itu masalah keadilan. Ini tetap akan memberikan perubahan. Apakah calon presiden yang mendukung program Jokowi juga tidak akan berubah nantinya? Tetap pasti akan berubah. Namun mereka berpegang pada proses untuk melanjutkan. Keberlanjutannya adalah program-program. Nah, sementara itu dulu kita akan membahas lebih dalam tentang perbedaan masa lalu dan masa sekarang ini dalam keberlanjutan dan keterbukaan dan ketidaksinambungan. Karena di sini ada dua dikotomi, dua istilah yang merupakan dikotomi yang berbeda. Yang satu berpegang pada prinsip kesinambungan atau keberlanjutan, dan yang kedua bersifat keterbukaan atau ketidaksinambungan. Ini tetap berbeda dan kita belum membahasnya, menukik tentang hal itu menjadi dua hal yang jelas-jelas berbeda. Tetapi dari program-program yang dinyatakan oleh calon presiden dan calon wakil presiden yang kita sudah lihat sama-sama, tetap dua-duanya tidak bisa dipisahkan secara hitam putih.